Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah seperti biasa menjelaskan di poin A-nya terlebih dahulu tentang hukum dan waktu pelaksanaan sholat dua hari raya. Jadi tentang hukum beliau fokus menjelaskan hukumnya apa, wajibkah, sunnahkah dan segala macam. Kemudian baru masuk ke masalah etika dan tata caranya. Kata beliau, adapun sholat dua hari raya yang dimaksud yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, di mana keduanya merupakan sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan dalam firman-Nya dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 2. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang besar, hai Muhammad. Maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya, jadi yang dimaksud dengan fasalli li rabbika wanhar, itu adalah solat Idul Adha. Karena setelahnya datang berkurban. Selanjutnya Allah juga yang maha suci dan maha tinggi mengaitkan kebahagiaan yang diperoleh seorang mukmin dengan kedua solat tersebut. Seperti tertera dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'la ayat 14 sampai ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-A'la 14 sampai 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan diri dan mengingat nama Rabbnya lalu ia solat. Ya, maksudnya adalah turun pada solat Id. Ya. Bagaimana mereka kita dianjurkan bertakbir, bertahlil, bertasbih ya, di waktu-waktu yang mulia ini. Ya, kalau Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, maka kita dianjurkan dari tanggal 1 Zulhijjah ya, sampai 13 Zulhijjah terus bertakbir, bertasbih, ya, bertahlil, memuji Allah SWT. Bahkan Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mereka keliling di jalan-jalan dan mengeraskan suara dalam bertakbir ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu juga Idul Fitri, kita setelah atau menjelang sholat Id kita bertakbir di pagi hari ya, sampai setelah atau pada saat sholat Id. Dikatakan oleh beliau kemudian Rasulullah SAW selalu melaksanakannya dan beliau juga menganjurkannya dan memerintahkan supaya melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya beliau mengerahkan segenap wanita dan anak-anak kecil. Hal itu dikarenakan bahwa sholat dua hari raya merupakan salah satu syiar Islam dan perlambang keimanan serta ketakwaan. Jadi sampai pada tingkat walaupun wanita itu haid, nifas ya, selama mereka tidak sakit dianjurkan keluar, hadir di musolla. Dan diistilahkan dengan musola dalam agama kita adalah lapangan yang luas yang dipakai untuk sholat. Yang dipakai untuk sholat. Jadi bukan kayak di Indonesia istilah musola adalah dipakai untuk tempat sholat yang kecil ya. Tapi ini bukan. Ini memang digunakan untuk tempat sholat yang besar, lapangan dan bukan masjid. Itu digunakan untuk dua sholat Id. Kemudian Rasulullah dikatakan juga waktu pelaksanaan sholat dua hari raya ialah dimulai sejak matahari naik setinggi tombak atau sepenggalan hingga matahari tergelincir. Ya. Adapun yang lebih utama dalam pelaksanaan sholat hari raya kurban ialah dilaksanakan pada awal waktu sehingga memungkinkan orang-orang menyembelih binatang kurban mereka. Jadi misalnya begitu terbit matahari sedikit ya sudah mulai terasa seperti kita waktu duha ya. Hewan-hewan ternak atau unta sudah merasa teriknya matahari, maka langsung sholat dulu. Dan kita sudah tahu sholat itu, sholat dulu kemudian baru khutbah. Kedua sholat ini ya, Idul Adha dan Idul Fitri dua-duanya sama. Dua-duanya sama. Kalau sholat Idul Adha dianjurkan agar dipercepat ya, sholat Idul Adhanya. Sementara sholat Idul Fitri dianjurkan agar diterlambatkan. Maksudnya terlambatkan, lebih lambat sedikit dari waktu sholat Idul Adha. Tujuannya agar setelah Idul Adha langsung orang bisa berkurban. Karena Allah mengatakan, Fasalli rabbika wanhar. Sholatlah hai Muhammad untuk Tuhanmu kemudian berkurbanlah. Sedangkan waktu pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri ditangguhkan sedikit dari waktu pelaksanaan sholat hari raya Idul Kurban. Sehingga memungkinkan orang-orang mengeluarkan zakat mereka. Karena zakat fitrah dikeluarkan sebelum persiapan sebelum sholat Id. Kalau sudah sholat Idul Fitri berarti sudah dianggap zakat biasa, bukan lagi zakat fitrah. Karena Nabi SAW melakukan hal tersebut. Jundab radhiyallahu anhu berkata, Kana Nabi SAW yusalli binal fitra wasyamsu ala qaidi rumhaini
wal adha wal adha ala qaidi rumhin. Nabi SAW biasa sholat hari raya Idul Fitri bersama kami saat matahari telah naik kira-kira 2 tombak. Dan melakukan sholat hari raya Idul Adha atau Idul Kurban saat matahari naik kira-kira 1 tombak. Jadi maksudnya Idul Adha lebih dipercepat daripada Idul Fitri. Nah, ini disebutkan sebagai dalil tentang bagaimana Nabi SAW mendahulukan Idul Fitri dan Idul Adha sholatnya daripada Idul Fitri. Itu di poin A tentang hukum dan pelaksanaan, waktu pelaksanaan sholat 2 hari raya ini. Sementara di poin B, beliau menyebutkan tentang etika dan hal-hal yang perlu dilakukan ketika akan mengerjakan sholat 2 hari raya ini. Yang pertama mandi, disunnahkan mandi. Mau sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Memakai minyak wangi dan mengenakan pakaian yang bagus. Berdasarkan keterangan dituturkan oleh Anas radhiyallahu anhu seraya berkata, amarana Rasulullah SAW fil idaini an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwadi ma najid wa an nudahhiya bi asmani ma najid. Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami pada sholat 2 hari raya supaya kami mengenakan pakaian yang terbagus yang kami miliki. Memakai minyak wangi yang terwangi yang kami miliki. Serta berkurban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki. Hadis ini riwayat Hakim di jilid 4 halaman 256 dengan sanad yang baik. Dan ini tentu berlaku bagi laki-laki ya. Bagi perempuan mereka menggunakan pakaian yang terbaik mereka miliki, tapi harus menjauhi pakaian-pakaian yang tabarruj ya, yang bisa memamerkan aurat, terbuka aurat dan segala macam. Harus dihindari. Minyak wangi pun tentu dihindari karena larangan bagi wanita. Tapi menggunakan baju yang bersih ya. Hadir di tempat sholat id ya, walaupun dia berhalangan haid ataupun nifas, datang untuk mendengarkan khutbah saja dan meramaikan, itu juga bagian daripada syiar sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Tapi bagi laki-laki dianjurkan menggunakan baju terbaiknya, walaupun tidak harus baru kalau dia tidak punya uang untuk beli yang baru ya. Kemudian juga menggunakan minyak wangi terbaik dan juga berkurban dengan hewan terbaik. Dikatakan terjemahan Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami pada sholat 2 hari raya supaya kami mengenakan pakaian terbagus yang kami miliki, memakai minyak wangi yang terwangi yang kami miliki, dan berkurban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki. Dalam hadis lain dijelaskan, wa kana Rasulullah SAW yalbasu burdatan hibaratan fi kulli id. Rasulullah SAW biasa mengenakan kain burda yang bagus dalam setiap sholat hari raya. Disebutkan riwayatkan oleh Imam Syafi'i riwayat ini tentunya, dan dengan sanad la ba'sa bihi atau boleh dijadikan sebagai hujjah atau argumentasi. Ini tentu sangat berhubungan dengan apa yang kita bahas sebelumnya ya, beberapa saat yang lalu kita sebutkan tentang masalah dunia sementara. Ini termasuk rincian dari apa yang kita bahas sebenarnya. Bahwasanya bagaimana Nabi SAW menggunakan baju yang bagus, tapi untuk ibadah. Untuk sholat id, bukan segala macam. Ya, untuk ibadah, bukan dipakai pakaian bagus untuk berzina, untuk ke diskotik, untuk menipu orang, bukan seperti itu. Jadi menunggangi dunia untuk akhiratnya. Yang kedua dianjurkan berbuka terlebih dahulu atau makan ya, sebelum pergi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri, serta makan daging kurban setelah sholat hari raya Idul Adha. Jadi sebelum Anda sholat Idul Fitri dianjurkan makan dulu walaupun sedikit. Tentu kalau Anda butuh, ini sunnah ya, untuk menunjukkan kepada orang-orang kalau puasa Ramadan sudah selesai. Dan kalau Idul Adha Anda justru menahan diri dulu, jangan makan ya. Setelah sholat id berkurban Anda baru makan. Itu sunnahnya. Berdasarkan keterangan Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakul wa la yakulu yaumal adha hatta yarji' fa yakula min udhiyatihi. Nabi SAW tidak berangkat pada saat hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu. Dan beliau tidak makan dahulu pada hari raya Idul Adha sehingga beliau kembali lalu makan daging kurban beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 542. Yang ketiga, dianjurkan mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri dan Adha. Tetapi pada hari raya Idul Kurban atau Idul Adha dilanjutkan hingga penghabisan hari tasyrik. Hari tasyrik itu kalau teman-teman yang belum tahu adalah 3 hari setelah Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari tasyrik. Ini nggak boleh kita puasa, hari makan dalam Islam.
Jadi kita boleh berkurban di hari Idul Adha itu 4 hari. Idul Adha sendiri yang dikenal dengan hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian 11, 12, 13 dikenal dengan hari Tasyrik. Ini biasanya jemaah haji masih berada di Mina ya. Adapun pada hari raya Idul Fitri hingga imam datang untuk mengerjakan sholat berjamaah. Tadi sudah saya jelaskan itu ya. Takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi dianjurkan membaca takbir ini kalau Idul Fitri dari malam lebarannya sampai mau sholat Idul Fitri ya. Malam Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri nggak ada lagi. Kalau Idul Adha dari malam lebaran Idul Adha sampai terakhir hari Tasyrik. Bahkan dianjurkan oleh sebagian ulama dengan dalil-dalil yang ada adalah dari mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah sampai akhir hari Tasyrik. Dan lafaz takbirnya beliau mengatakan sini Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar, kepunyaan Allah, segala puji. Juga dianjurkan mengumandangkan takbir ketika berangkat ke tempat sholat dan setelah sholat wajib pada hari-hari tasyrik. Ya, maksudnya setelah Idul Adha saja, Idul Fitri tidak. Yaitu tanggal 11, 12, 13 dari bulan Zulhijjah. Tadi saya bilang Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 dianjurkan untuk memperbanyak takbir terutama habis sholat 5 waktu. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 203, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Berzikir dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Juga firman Allah SWT, wa dzakara asma rabbi fasalla, dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia sholat. Surah Al-A'la ayat 15. Ini semua berbicara tentang masalah membaca setelah sholat 5 waktu di Idul Adha sampai terakhir hari Tasyrik. Juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang hari-hari tasyrik ini, hari Adha sampai hari tasyrik, surah Al-Baqarah 185, litukabbirullaha ala ma hadakum. Hendaklah kalian mengagungkan Allah dengan bertakbir atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kalian. Karena ada yang pergi haji, ada yang sekalian kurban, ada juga yang cuma kurban saja, ada yang sholat id. Ini semua adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat dianjurkan untuk sholat id adalah berangkat ke tempat sholat melalui satu jalan dan pulangnya melalui jalan yang lain. Jadi jangan pulang di jalan yang sama. Misal kita melalui jalan A menuju ke masjid atau musola kita, ya, sholat sekali lagi, musola sekali lagi tempat yang luas lapangan. Kita bicara tentang definisi musola dalam hukum syariat Islam. Bukan musola dalam pemahaman kita di Indonesia. Karena musola itu seakan-akan tempat sholat kecil. Padahal musola itu adalah tempat yang besar sekali dalam agama kita. Sebuah lapangan yang luas biasanya dipakai untuk sholat id, sholat Idul Adha, Idul Fitri, dan juga sholat istisqa, yang minta turun hujan biasanya. Ya. Nah, dianjurkan dikatakan dalam Syekh Abu Bakar rahimahullah mengatakan dianjurkan berangkat melalui satu jalan dan pulang dari satu jalan, dan itu semua berdasarkan sabda Nabi SAW yang dituturkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu atau apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang digambarkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, "Kana Nabi SAW idza kana yaumu 'idin khalafat tariq." Bahwasanya Rasulullah SAW pada hari raya beliau menempuh jalan yang berbeda ketika pergi dan juga ketika pulang. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 986. Yang kelima, sholat hari raya hendaklah dilaksanakan di padang pasir atau lapangan terbuka. Tadi saya bilang ini musola. Kecuali dalam keadaan darurat, misalnya hujan dan lain-lain. Sehingga sholat dilaksanakan di masjid-masjid. Karena Rasulullah SAW pun melaksanakan di padang pasir atau di lapangan terbuka sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Yang keenam, mengucapkan selamat dengan mengucapkan salam kepada saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minka atau wa minkum. Ya. Semoga Allah menerima ibadah kami dan juga ibadahmu atau ibadah kalian. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW, jika sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain pada hari raya, niscaya mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Hadis ini riwayat Ahmad dengan sanad baik dan juga Al-Baihaqi meriwayatkan dalam jilid 3 halaman 319. Ya, jadi ini yang ada dalam lafaz yang sebenarnya diucapkan. Ya. Yang ketujuh, tidak ada larangan memberikan kelonggaran
dalam makanan, minuman dan mengadakan hiburan yang dibolehkan berdasarkan sabda Nabi SAW yang berkenaan dengan hari raya Idul Adha. Beliau mengatakan ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wajal. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Hadis ini riwayat Muslim nomor 1141. Jadi kita boleh makan, minum, menikmati kurban, bahkan pada saat itu dilarang untuk berpuasa ya. Juga keterangan Anas radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, di mana kaum muslimin di Madinah mempunyai 2 hari raya yang mereka jadikan sebagai hari hiburan, hari hiburan mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma, yaumul fitri wa yaumul adha. Allah Ta'ala telah menggantikan 2 hari raya kalian itu dengan 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini diriwayatkan An-Nasai nomor 1556 dan beliau mensahihkannya. Artinya semua hari rayanya sebenarnya umat Islam sudah tergantikan, ya, tidak ada lagi hari raya kecuali 2 ini. Ini yang sangat ditekankan. Makanya Nabi SAW menyuruh kaum penduduk muslimin penduduk Madinah mengganti dan menghapus hari-hari perayaan mereka yang lain. Dan pada saat itu dibolehkan orang menikmati makanan, minuman, duduk, bermajelis, ngobrol yang mubah, ya, berolahraga, saling berziarah, ini semua tidak ada masalah. Begitu juga sabda beliau ditujukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada 2 orang wanita yang ada di rumah Aisyah yang sedang melantunkan syair. Abu Bakar marah karena 2 wanita ini melantunkan syair di hadapan Aisyah. Ya, seakan-akan sedang melantunkan nyanyian ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Abu Bakar, inna likulli qaumin ida wa innal yawma iduna. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya bagi setiap kaum memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Nah, hadis ini riwayat Bukhari nomor 952. Artinya pada saat itu boleh kita ngobrol, ya, kita bertemu, kita tertawa, ya, hal-hal yang boleh, yang mubah. Dan tidak boleh tentu pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita tutup dengan poin C-nya tentang masalah tata cara pelaksanaan sholat 2 hari raya. Bagaimana caranya melaksanakan sholat ini? Adapun tata cara pelaksanaan sholat hari raya, bahwa hendaklah kaum muslimin berangkat ke tempat sholat sambil mengumandangkan takbir hingga matahari meninggi dari tempat terbitnya sekitar beberapa meter. Selanjutnya imam berdiri menunaikan 2 rakaat sholat tanpa azan dan iqamah dengan 7 kali takbir pada rakaat pertama berikut takbiratul ihram. Serta orang-orang takbir di belakangnya mengikuti takbirnya. Jadi ada 8 takbir sebenarnya. Takbiratul ihram 1, kemudian 7 takbir selain takbiratul ihram. Lalu imam membaca Al-Fatihah dan surah Al-A'la di rakaat pertama dengan suara nyaring. Lalu imam bertakbir sebanyak 6 kali pada rakaat kedua, termasuk takbir berdiri atau takbir intiqal. Ya. Nah, dia pada saat dia sudah selesai rakaat pertama, dia bangun ke rakaat kedua, dia mengatakan Allahu Akbar. Nah, ini satu takbir, ini takbir intikal, takbir pindah dari rakaat 1 ke rakaat kedua. Setelah itu dia takbir lagi 5 kali. Berarti ada 6 semua totalnya. Lalu imam membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua dengan surah Al-Ghashiyah atau Asy-Syams. Ini sunnahnya. Tapi boleh dia baca surah lain. Bisa di saat imam tidak menghafalnya atau dia ingin memilih surah yang lain, dibolehkan. Ini sunnah. Sebagaimana juga disunnahkan pada saat sholat witir membaca rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Kafirun misalnya. Maka boleh dia pilih surah-surah yang lain. Ya. Tapi ini yang lebih afdal kalau dia baca. Setelah salam, imam berdiri dan berkhutbah di hadapan jemaah. Dan duduk sebentar di sela-sela khutbah. Maksudnya ada khutbah kedua. Ya. Dalam khutbahnya hendaklah imam menasihati dan mengingatkan jemaah sambil diselingi takbir. Maksudnya setiap kali sudah mengingatkan satu nasihat, satu wasiat, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, maka dia mengatakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, kemudian dia lanjutkan lagi khutbahnya. Diselingin seperti itu. Ketika mengawali khutbah, hendaklah imam membukanya dengan menghaturkan pujian serta sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentu baca salawat kepada Nabi SAW, baru kemudian dia masuk ke penyampaiannya. Dan yang paling tepat adalah di sini dikatakan pada hari raya Idul Fitri, hendaklah imam menganjurkan jemaah supaya menunaikan zakat fitrah dan menjelaskan sebagian dari hukum-hukumnya. Sedangkan pada saat tentu bisa juga menceritakan tentang atau menyampaikan tentang hikmah dari Ramadan, amal-amal setelah Ramadan, masalah keimanan, boleh dia ceramah khutbah apa saja.
Tapi dia usahakan menitipkan pesan di situ tentang masalah pentingnya zakat fitrah. Ya. Mengeluarkan dari makanan pokok kita, takarannya sekarang sekitar 3,5 kilo. Ya. Sebenarnya 2,5 kilo tepatnya ya. Sekitar 3,5 liter. Tapi kalau tidak salah sekarang sudah dinaikkan oleh pemerintah kita. Kalau saya tidak salah sekitar 4 liter ya. Beras, makanan pokok. Sedangkan pada saat khutbah hari Idul Adha, hendaklah imam menganjurkan jemaah supaya menyembelih binatang kurban dan menjelaskan umur yang cukup pada hewan sembelihannya. Setelah selesai jemaah membubarkan diri mereka bersama imam karena tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat 2 Id ini. Kecuali bagi orang yang tertinggal sholat hari raya, maka ia harus menunaikan sholat hari raya sebanyak 4 rakaat. Hal itu berdasarkan keterangan dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, barang siapa yang tertinggal sholat hari raya hendaklah ia menunaikan sholat 4 rakaat. Sedangkan bagi seseorang yang mendapatkan sesuatu dari sholat hari raya bersama imamnya meskipun hanya tasyahud, maka setelah imam salam hendaklah ia berdiri serta menunaikan sholat 2 rakaat sehingga sholat yang dikerjakan sama dengan yang tertinggal. Jadi ini mungkin yang banyak luput dari kaum muslimin ya, peringatan terakhir beliau di dalam materi yang ke-12 ini masalah sholat Id. Kalau orang ketinggalan sholat Id, kita bahas dulu dari orang yang mendapatkan sholat Id. Kalau dia dapat, ya ini beda sedikit dengan pemahaman sebagian orang yang mengatakan, oh kalau sudah dapat tahiyat terakhir gak usah sholat Id lagi. Enggak, tetap dia sholat. Walaupun dia dapat tahiyat terakhir, dia datang, dia takbir. Kemudian nanti, misal anggap dia datang pada saat tahiyat terakhir, begitu dia duduk, dia tahiyat sebentar, sudah salam imamnya. Dia berdiri, dia anggap dirinya baru di rakaat pertama. Maka dia mulai takbir, Allahu Akbar, ya. Kemudian dia takbir 7 kali. Setelah itu dia baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah, baca surah Al-A'la, kemudian dia ruku, dan dia di rakaat kedua dia bangun, Allahu Akbar, pada saat rakaat kedua dia baca lagi 5 kali takbir selain takbiratul intiqal tadi. Ya. Kemudian baru dia selesaikan sampai salam. Nah, kalau orang tidak sempat mendapatkannya karena ketiduran, ya, karena lupa waktu, ya, atau mungkin dia mules sakit, ya, kemudian tidak sempat, pas dia keluar udah selesai berbubar sholat. Apa yang dilakukan? Tetap dia sholat sendiri, tapi dia sholatnya 4 rakaat, yang sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi radhiyallahu anhu. Jadi 2 rakaat dia sholat seperti sholat Id, 7 kali takbir pertama, kemudian 5 kali yang kedua, salam, kemudian rakaat kedua dikerjakan yang sama. Jadi 4 rakaat sebagaimana riwayat Ibnu Mas'ud tadi dilakukan. Karena banyak orang teman-teman sekalian ketinggalan sholat Id, semoga Allah maafkan, mereka pikir sudah bubar ya sudah nggak usah ikut, nggak usah sholat. Dan tetap dia kerjakan karena ini sangat dianjurkan walaupun dia tidak berdosa kalau tidak mengerjakannya karena ini sunnah muakkadah sebagaimana sudah kita jelaskan hukumnya. Baik, ini bahasan kita insya Allah pada kesempatan ini teman-teman sekalian, dan kita akan lanjutkan pertemuan akan datang insya Allah nanti materi ke-13 masalah sholat gerhana atau kusuf ya.